Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Indonesia, kami akan membahas bagaimana sih pertumbuhan ekonomi dan bagaimana sih perubahan struktur ekonomi. Nah, tapi sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih sama teman-teman dari anggota kelompok 3. Yang pertama itu ada saya sendiri, Dinda Ayu Putri Maiseka. Yang kedua ada Randito Tribagas Muharam. Dan yang ketiga ada Fikri Marwape. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada Frederick Adolf. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Randito Tribagas Muharam. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi pada barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses perubahan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Pada umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Berikut ada pengertian pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli. Yang pertama ada dari Adam Smith. Dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk. Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Sedangkan menurut Sadono Sukimo tahun 1985 mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat aktivitas ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahunnya. Diperlukan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini biasanya kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Fikri Marwape. Pengertian pertumbuhan ekonomi berdasarkan para ahli. Yang pertama ada Budi tahun 1994 menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan hasil per kapita dalam jangka panjang yang terjadi ketika adanya peningkatan sumber yang berasal dari proses input perekonomian itu sendiri dan memiliki sementara. Yang kedua, menurut Profesor Simon Pasnat, dia pendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terjadi jangka panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan beragam jenis komoditas ekonomi pada masyarakat. Kemampuan ini bisa tumbuh diiringi dengan adanya perkembangan teknologi, ideologi, serta konsep kelembagaan negara terkait. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas terkait tentang apa sih ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Profesor Simon Kuznets berpendapat bahwa terdapat 5 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analisa berdasarkan produk nasional dan komponennya serta penduduk dan juga tenaga kerja. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Ciri yang pertama, adanya pertumbuhan penduduk dan produk per kapita yang sangat cepat nih teman-teman. Ciri yang kedua, adanya perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang memang signifikan. Dan yang ketiga, adanya tingkat urbanisasi yang tinggi nih teman-teman. Dan yang keempat, adanya ekspansi pada negara maju. Dan yang terakhir yaitu ciri yang kelima, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri pertumbuhan ekonomi, maka rekan saya selanjutnya, Frederick Adolf, akan menjelaskan terkait bagaimana sih teori pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan juga faktor-faktor dari pertumbuhan ekonomi. Teori pertama
teori pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi, dapat dikatakan teori ini didasarkan oleh sedikit atau banyaknya jumlah penduduk. Lalu poin selanjutnya, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan penduduk seperti kewirausahaan dan investasi. Lalu, poin terakhir, teori pertumbuhan ekonomi teoris, di mana teori jenis ini berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi, untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal harus mewakili tahapannya dari awal hingga akhir. Lalu selanjutnya itu faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, ilmu pengetahuan teknologi. Keempat, budaya. Dan yang terakhir adalah tingkat inflasi. Baiklah, saya akan bahas di bagian yang pertama ada sumber daya manusia, di mana proses pembangunannya pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia. SDM merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya dan subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Lalu yang kedua ada bagian sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam. Akan proses pembangunannya, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya yaitu kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Lalu di poin berikutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih yang berdampak pada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas. Lalu di poin selanjutnya, budaya. Sosial budaya bisa menjadi pendorong ataupun penghambat kemajuan perekonomian suatu negara sehingga tergantung dengan budaya yang dimiliki negara tersebut. Apabila negara memiliki budaya rajin dan cekatan, maka bisa menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Aspek sosial juga sangat dibutuhkan, karena kerjasama sangat penting dalam mencapai perkembangan. Apabila masing-masing individu memiliki jiwa yang sama kuat, maka mereka akan lebih mudah dalam berkolaborasi dalam melakukan berbagai upaya untuk pembangunan. Jelas ini akan mempengaruhi hasilnya untuk kondisi ekonomi. Lalu poin terakhirnya ada tingkat inflasi. Inflasi sangat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Contohnya salah satu negara di Indonesia. Jika inflasi naik, maka pertumbuhan ekonomi akan turun, dan sebaliknya, jika inflasi turun, maka pertumbuhan ekonomi akan naik. Penyebab inflasi ada beberapa bagian, yaitu salah satunya tingginya permintaan terhadap barang atau jasa, lalu meningkatnya biaya produksi, jumlah uang yang beredar, akibat perilaku masyarakat, struktural ekonomi yang kaku, kekacauan ekonomi dan politik, keputusan perusahaan, serta utang nasional. Baik, kalau di slide sebelumnya kita membahas tentang faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, maka di slide kali ini kita akan membahas bagaimana sih pengukuran pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, pertama itu ada Gross National Product atau GNP, adalah nilai semua barang jasa yang dibuat oleh penduduk dan bisnis suatu negara, terlepas dari lokasi produksi. Nah, GNP atau Gross National Product menghitung investasi yang dilakukan oleh penduduk dan bisnis suatu negara baik di dalam maupun di luar negeri, dan menghitung nilai semua produk yang diproduksi oleh perusahaan domestik
dimanapun mereka dibuat. Nah, adapun rumus untuk menghitung dari GNP sendiri itu bisa kita lihat keterangannya. Lambang C itu sama dengan konsumsi, lambang I itu sama dengan investasi, lambang G itu sama dengan pemerintah, lambang X itu sama dengan ekspor neto, dan lambang Z digambarkan sebagai laba bersih yang diperoleh penduduk domestik dari investasi luar negeri dikurangi pendapat bersih yang diperoleh penduduk asing dari investasi domestik. Tidak sampai di situ aja, selanjutnya yang kedua, bagian dari pengukuran pertumbuhan ekonomi ada yang namanya GDP. GDP itu apa sih? Nah, GDP ini merupakan nilai moneter dari seluruh produksi barang jadi yang diproduksi dalam sebuah negara pada periode tertentu. Adapun PDB biasanya dihitung dalam periode tahunan dan berikut adalah rumusnya. Nah, keterangannya adalah sebagai berikut. GDP sama dengan produk domestik bruto dan lambang C sama dengan konsumsi rumah tangga dan lambang I sama dengan investasi, lambang G sama dengan konsumsi pemerintah, lambang X sama dengan ekspor dan lambang M sama dengan impor. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait tentang pengukuran pertumbuhan ekonomi, maka di slide berikutnya kita akan sama-sama mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, menurut Badan Statistik atau singkatannya BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal kedua pada tahun 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan atau bisa dikatakan year on year. Lebih lanjutnya, ekonomi di Indonesia triwulan kedua pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31%. Bisa dikatakan kuartal to kuartal dari triwulan sebelumnya. Nah, peningkatan ekonomi Indonesia sendiri pada triwulan kedua pada tahun 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19 yang melanda di negara Indonesia sendiri. Nah, itulah pemaparan kami terkait tentang sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok kami terkait pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi. Semoga apa yang kelompok kami bahas bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.